Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kembali karena pagi ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh ikut di dalam doa pagi GKMP Pengharapan. Tak terasa sudah setahun, mau mengakhiri tahun 2021 dan mau masuk tahun 2002. Mari kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita, memberkati kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna, sehingga kita boleh berjalan melewati 2021 ini dengan tetap bersuka cita, dengan tetap mengucap syukur. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Mari kita masing-masing mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi kita mengatakan ucapan syukur kita. Yes, Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tidak pernah ada henti-hentinya Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena kami boleh melihat Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Di dalam musim-musim kehidupan kami. Engkau selalu menyertai, memberkati Tuhan. Tidak pernah kami dibiarkan sendiri Tuhan. Tidak pernah kami dibiarkan Tuhan lepas dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Selalu Tuhan kami melihat bagaimana Engkau menyertai kami Tuhan. Selalu kami melihat bagaimana Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Kami selalu melihat Tuhan bagaimana Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami bisa jalani tahun 2021 ini Tuhan. Walaupun
Ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak orang-orang yang bilang Tuhan, tahun ini tahun yang berat, tahun ini tahun yang sulit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang selalu Tuhan memperhatikan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh ada di dalam lingkup kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh selalu Tuhan merasakan Tuhan bagaimana Engkau sayang kami. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami ingin memulai doa pagi ini Tuhan dengan bersyukur dan selalu bersyukur karena kami tahu Tuhan, di dalam bersyukur ada mujizat, di dalam bersyukur ada sukacita, di dalam bersyukur kami punya kekuatan dan semangat Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu takut. Dan kami mau serahkan Tuhan, pagi ini Tuhan, kami minta Engkau yang boleh beracara, berotoritas. Kami mau serahkan Tuhan doa pagi ini. Kiranya Engkau tolong supaya internet juga boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Kami mau minta Tuhan Engkau yang sucikan dan kuduskan hati kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami boleh benar-benar Tuhan dilayakkan untuk menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi ini, supaya Engkau yang boleh berbicara dan setiap kami Tuhan boleh diberkati pagi ini. Tidak ada yang terlewatkan, satu persatu kami bersuka cita pagi ini untuk memulai menjalani hari kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan setiap kami yang hadir pagi ini juga yang belum bersama kami percaya Engkau juga menilik, menyertai, memberkati. Sekali lagi, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita memuji Tuhan. Sudah kita siap sedia? Kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk menemukan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita semua, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia? Biar lagu ini boleh menjadi pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus? Sudahkah kita semua boleh menjadi mempelai-mempelainya Tuhan yang dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuannya Tuhan? Sudahkah kita siap sedia menghadapi Yesus datang kelak kembali? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari
kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus. Dia Tuhan di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada, sempat bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua berkat dan rahmat yang Kau berikan bagi kami setiap waktu, setiap hari. Terima kasih bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna, menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami sampai saat ini. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan hidup yang semakin berat, kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang menjaga kami, yang memimpin kami, yang senantiasa menopang kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua Tuhan, biarlah bagi kami yang mendengarkan maupun bagi kami yang hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah ini boleh menjadi teguran, nasihat, juga peringatan bagi kami untuk melakukan hal-hal baik, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kehidupan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan itu menjadi semakin sulit. Ya, itu bukan hanya dirasakan di zaman Adam dan Hawa, tapi bahkan sampai sekarang kehidupan ini mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kita tidak bisa hidup seperti zaman dulu, ya. Ketika Adam diciptakan, dia tidak memikirkan tentang makanan, tidak memikirkan tentang hal-hal yang lain. Dia hanya hidup seharusnya. Tapi karena dosa, akhirnya manusia harus berjuang untuk mendapatkan, bahkan kebutuhan pokok pun harus berjuang untuk mendapatkannya. Ya. Manusia semakin harus bersusah payah. Next. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus bersusah payah untuk menjalani hidupnya. Ya, manusia harus berjuang, harus bekerja keras, bekerja dari pagi, siang, hingga malam untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kebutuhan keluarganya. Juga harus bersaing, ya. Manusia harus bersaing dengan sesamanya untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya. Berjuang bukan hanya sendiri, tapi apa yang diperjuangkan ternyata juga orang lain sama-sama berjuang. Jadi ada persaingan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, harus selalu meningkatkan diri, harus lebih dari yang lain untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Kehidupan yang awalnya sederhana, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita sebetulnya bisa zaman dulu hanya hidup memikirkan kehidupan kita, makan, tidur, dan juga beraktivitas. Namun dengan bertambahnya waktu menjadi semakin kompleks karena kehadiran teknologi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Ada mobil, ada juga sekarang barang-barang elektronik yang memudahkan kita. Manusia semakin tergantung, manusia semakin kecanduan, dan bahkan tidak bisa hidup tanpa teknologi-teknologi yang ada saat ini. Manusia seakan-akan sudah semakin tidak berdaya. Tidak ada mobil, tidak ada handphone, terutama internet. Seakan-akan hidup di hutan, ya, karena kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa melakukan aktivitas, dan bahkan berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, khususnya malah di masa pandemi ini. Semakin sulit kita berhubungan dengan orang lain ketika kita tidak punya internet, tidak punya saluran untuk chatting ataupun untuk berkomunikasi dengan
teknologi ini. Karena teknologi ini juga manusia juga semakin mudah frustrasi. Manusia semakin hari gampang marah, orang tua, anak, tidak ada internet. Apalagi sekarang sekolah online, bingungnya setengah mati kalau tidak ada internet. Wah, bagaimana ini? Bahkan itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan rasa frustasi yang besar dalam hidup kita. Hidup manusia semakin ruwet. Hal ini tidak hanya dialami oleh orang dunia, tapi bahkan banyak semua orang percaya mengalaminya, karena kita hidup di dalam dunia yang sama. Tuntutan terhadap teknologi bukan hanya untuk kemudahan lagi. Kita sekarang memiliki gadget, memiliki handphone, bukan ataupun barang-barang yang lain, bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi itu juga menjadi gaya hidup, menjadi gengsi, karena teknologi juga semakin hari semakin canggih dengan fitur-fitur yang semakin canggih, kita berlomba-lomba untuk memilikinya. Karena hal-hal ini manusia menjadi semakin egois, ya. Manusia menjadi semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Manusia juga malas, ya. Semuanya bisa dilakukan lewat WA, lewat cara-cara yang lain, secara online. Jadi manusia malas bergerak. Karena dengan teknologi kita berkomunikasi bisa, ya, mengasihani diri sendiri. Karena malas bergerak, akhirnya ya kita merasakan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Kemudian manusia menjadi semakin keras kepala dan susah diatur. Manusia semakin sombong dan angkuh, menganggap dirinya paling benar. Juga manusia jadi sering meremehkan sesamanya, tidak menganggap, tidak punya empati dan kepedulian. Manusia tidak punya belas kasihan, bahkan yang manusia menjadi semakin kejam dengan sesamanya. Ada orang-orang yang butuh pertolongan, kita berlalu begitu saja. Ya, ini yang terjadi. Semua itu membuat manusia, hal-hal ini membuat manusia semakin frustrasi tadi. Ya, wah ini nggak ada yang memperhatikan saya. Merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi, merasa tidak dihargai atau direndahkan, merasa tidak berguna, merasa putus asa, kehilangan masa depan dan harapan, bahkan berusaha untuk bunuh diri. Ya, ini hal-hal ini tidak hanya sebatas yang saya tulis ya. Ini hanya apa yang saya ingat. Pasti akan banyak hal lain yang juga timbul akibat terjadinya ataupun dengan berkembangnya teknologi, banyak hal-hal, perasaan orang dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita juga mengalami hal demikian? Banyak orang percaya pun mengalami hal demikian, karena kita hidup di dunia yang sama. Kita menghadapi masalah yang sama, problem yang sama. Dengan teknologi, dengan hal-hal yang lain, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kesulitan yang sama dengan orang-orang dunia ini. Dan kondisinya memang tidak jauh beda, ya. 11-12 lah kalau kita bilang orang dunia ini dengan anak-anak Tuhan saat ini ya 11-12. Mengalami mimpi yang sama karena kita apa? Karena kita mengejar hal yang sama. Orang-orang percaya pun mengejar hal yang sama, mengejar keinginan yang sama, mimpi yang sama, ya, dengan dunia ini. Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, apapun yang kita inginkan sesuatu yang baik bagi diri kita, baik bagi apa yang kita inginkan ingin segera terlaksana. Kita tidak peduli pada orang lain. Akhirnya banyak orang percaya pun mengalami frustrasi, mengalami hal-hal yang buruk, mengalami ketidakpastian. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberikan janji. Tapi kita mengalami ketidakpastian karena kita mengejar hal-hal yang tidak kekal. Kita mengejar hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, yang tidak membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita di dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tidak semata-mata hanya soal materi, soal dunia. Dan hidup kita tidak semata-mata bahwa apa yang orang dunia dapatkan itu seharusnya kita juga dapatkan gitu. Kalau kita melihat orang-orang sekitar kita, mereka dengan cara
mungkin ya dengan cara-cara yang tidak jujur, cara-cara yang tidak benar, mereka mendapatkan, kita melihat mereka kelihatannya enak sekali hidup mereka, tidak susah, mereka boleh menikmati hidup, pergi kemana-mana, tidak memikirkan, tidak stres dengan kehidupan hari lepas hari, ya. Tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan sendiri sudah memerintahkan bahwa kita tidak boleh iri dengan mereka, tetapi takut akan Tuhan. Di tengah-tengah rasa frustrasi dan kekhawatiran karena hal-hal yang demikian, karena kita melihat orang-orang lain di dunia ini lebih enak hidupnya, lebih menyenangkan hidupnya, dan itu juga kita inginkan, kita menjadi frustrasi, kita khawatir, wah kita bimbang juga akan masa depan kita. Wah bagaimana ya, hari-hari lepas hari kita jalani, tapi kok tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang kita anggap baik, ya. Bukan yang Tuhan anggap baik, tapi yang kita anggap baik, yang kita anggap menyenangkan, yang kita alami. Ya. Tidak pasti, masa depan kita menjadi tidak pasti, menjadi buram dan kelam, karena kita tidak tahu, kita tidak menyadari akan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yang dimaksud adalah takut untuk melanggar perintahnya, takut untuk melawan kehendaknya, dan takut untuk mengecewakan hatinya. Karena di dalamnya ada janji, ya. Tuhan firman Tuhan nanti berkata bahwa takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada. Ya, karena ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita punya jaminan akan masa depan yang ada dan harapan kita tidak akan hilang di masa depan. Ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Firman ini biasa kita dengar ketika kita mengawali tahun baru. Kita khawatir seperti awal tahun 2021, kita khawatir wah pas masa pandemi, kondisi perekonomian juga tidak baik, dan kita juga merasa khawatir wah bagaimana tahun ini kita bisa lalui, bagaimana tahun ini kita bisa jalani. Kita menjadi khawatir dan takut. Dan firman ini menjadi kekuatan bahwa masa depan sungguh ada. Tapi kita di akhir tahun ini juga, kita di penghujung tahun ini diingatkan juga bahwa memang masa depan itu ada. Kalau orang-orang di dalam Tuhan pasti mengalami masa depan yang baik. Mengalami hal-hal baik, mengalami janji-janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Kalau orang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia berpegang pada apa yang Tuhan nyatakan, ya dia tidak perlu khawatir, takut akan masa depannya. Tapi inilah manusia, justru tadi karena kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran, dari ketakutan. Walaupun sudah disertai dari awal tahun, bahkan kita sudah di penghujung tahun 2021, kita mengalami, saya yakin masing-masing kita mengalami hal-hal baik tahun ini. Walaupun jalannya tidak selalu enak, ya, jalannya kita naik turun lembah, kita harus mengalami gelombang, kita harus mengalami masalah-masalah yang mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Tapi nyatanya kita ada, bersama-sama kita ada saat ini di akhir tahun. Kita hampir mengakhiri tahun 2021. Dan itu semua terjadi juga karena pertolongan Tuhan, bukan kuat gagah kita, bukan karena kita menjadi orang-orang yang mampu, bukan menjadi orang-orang yang pinter ataupun yang bijaksana bisa menjalani hidup kita. Semuanya hanya karena kasih karunia. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Semua itu dijanjikan, terbukti. Segala janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu bahwa aku akan menyertai engkau. Ya, kemanapun kau pergi, Tuhan sertai kita semua. Tuhan pimpin kita semua. Bahkan dalam masalah, sakit, penyakit, semuanya Tuhan tolong. Tapi apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Pada akhirnya kita akan mengerti, menyadari, bahkan ketika kita mengalami lembah kekelaman sekalipun, kita mengalami hal-hal baik, kita akan melihat, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Oh ternyata rancangan Tuhan itu seperti ini. Dan akhirnya kita baru menyadari, oh Tuhan, memang Engkau baik. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, kita percaya akan penyertaan Tuhan, kita tidak menjadi iri kepada orang-orang sekitar kita. Kita tetap akan tenang menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang stres ataupun menjadi orang yang senantiasa panik.
melihat keadaan dunia yang memang sudah carut-marut, yang memang sudah tidak baik, gitu ya. Apalagi sekarang ini, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Bukannya membuat kita semakin senang, semakin tenang, tapi dunia ini membuat kita semakin takut. Semakin takut kalau ternyata apa yang jelek itu menimpa kita. Beberapa waktu lalu saya mendengar cerita bahwa hari Minggu kalau tidak salah, seorang teman bilang bahwa dia melihat video ya, ada video yang di-share begitu. Orang ini sekarang kan senangnya upload konten ya. Setiap ada video yang aneh-aneh yang atau yang menurut dia cukup menarik selalu di-upload. Video ini menggambarkan sedang hujan lebat, sebuah mobil sedang melintas gitu ya. Ada orang yang tahu sedang mengambil gambar dalam situasi itu, mengambil video. Dia melihat bahwa ada sebuah pohon yang mau tumbang. Ya, di samping jalan itu sebuah pohon yang mau tumbang. Sudah miring-miring dan dia melihat, divideokan sama dia. Dan dia melihat ada mobil yang mau melintas. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya terus mengambil video itu sampai pohon itu tumbang. Dan apa yang terjadi? Bahwa mobil yang dilihatnya itu melintas dan tertimpa pohon dan satu orang meninggal. Sekarang kita dengan mudahnya kita begitu cuek dengan lingkungan kita. Kita begitu tidak peduli. Bahkan kita mungkin mentertawakan, "Loh kok bisa ya?" begitu ya. Kita tidak sadar kita melakukan hal-hal yang buruk. Kita melakukan hal yang tidak baik. Ya, firman Tuhan pagi ini mengingatkan juga bahwa Tuhan memberikan janji juga kepada bangsa Israel. Dalam Ulangan 28, Tuhan tuh menyatakan berkat janji kepada bangsa Israel. Janji-janji berkatnya itu luar biasa. Kalau kita buka, saya bacakan di dalam Alkitab dari ayat 1 sampai ayat 4. Ya, saya akan ambil sebagian-sebagian ya. Berkat. Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan memberikan janji berkat kepada bangsa Israel. Tapi kita lihat bahwa jika engkau baik-baik, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Kalau kita mau terima masa depan yang baik, kita mau terima pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada, Tuhan juga punya syarat. Syarat untuk kita lakukan. Semuanya ada syaratnya. Semuanya ada harga yang harus kita bayar. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ya, yang kusampaikan padamu pada hari, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janjinya luar biasa, janjinya hebat, ya. Engkau akan diangkat di atas segala bangsa di bumi ini. Tapi apakah dengan begitu saja kita diberikan itu? Tidak, kita harus mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Salah satu perintahnya yang kita tahu bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dirimu dan kita. Itu syarat yang kita harus lakukan untuk menerima masa depan yang baik. Apa yang dijanjikan Tuhan ini juga untuk masa depan, karena Tuhan berkata bahwa aku akan, yang kedua ayat 2, yang itu jalan, kita nge-freeze.
Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalam ayat 9, dikatakan jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Ya, bolak-balik lagi berkata bahwa semuanya itu akan kita terima jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemudian di ayat 13 juga Tuhan menjanjikan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan jadi kita seringkali ambil sepenggal saja. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi kita lupa bahwa apabila engkau ada syaratnya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Janji-janji Tuhan luar biasa ada di dalam hidup kita. Kita tinggal sebetulnya kita bisa menerimanya kalau kita tetap takut dan setia kepada Tuhan. Kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan perintahnya dan kehendaknya. Jadi masa depan pasti ada. Masa depan itu pasti ada dan Tuhan sudah berikan bagi kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan akan melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia, melakukan kehendaknya, yang takut akan Dia dan juga mencintainya dengan segenap hati. Kalau kita minggu lalu kita mendengarkan tentang cerita tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Apa bedanya? Sebetulnya mereka bukan gadis bodoh. Gadis bodoh, mereka mungkin orang-orang yang sama dengan kita. Orang-orang yang sama-sama sibuk dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tapi mereka lupa mempersiapkan bahwa seharusnya mereka melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu berjaga-jaga, berwaspada, berarti melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan untuk mengasihi, peduli kepada orang sekitar kita, kita akan mengisi cawan kita. Sebetulnya kita akan mengisi cadangan minyak kita yang seperti dibawa oleh gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana ini. Dia membawa cadangan minyak, itu perumpamaannya dalam hidup kita harus melakukan kehendak Tuhan, hal-hal baik yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, hal-hal baik yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap harus percaya menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kita yakin bahwa kita punya masa depan yang ada, yang Tuhan sudah sediakan. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Marilah kita sama-sama melakukan perintahnya dan kehendaknya dalam hidup kita. Karena itu adalah seperti cadangan minyak yang dibawa oleh gadis-gadis bijaksana dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Mari kita sambut kehadirannya yang kedua kali. Tuhan Yesus. Ya, kita akan doa untuk doa firman. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena rahmat dan anugerah-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami diingatkan Tuhan, setiap kami bahkan hamba-Mu sendiri diingatkan untuk tetap tekun dan setia di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang punya kepedulian, punya belas kasihan, orang-orang yang menyatakan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan atas orang-orang di sekitar kami. Karena kami terlebih dahulu sudah menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dan biarlah Kau sendiri akan menolong kami. Roh Kudus akan memimpin kami, menuntun kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang tekun dan setia. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, diberkatilah setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat.
Pokok-pokok doa bisa ditampilkan di layar. Kemarin saya sudah share pokok-pokok doa untuk pagi ini karena Tante Winda izin, Tante Winda mau ke dokter katanya, mau cek gulanya, jadinya nanti bagiannya Tante Winda minta tolong digantiin sama Maria Yulia. Ya, siap. Ya, saya diingatkan lewat renungan dari jam. Nah, jadi ada satu orang tuh pergi ke tukang jam gitu ya. Tukang jam minta dibuatin jam gitu. Nah, dia ngomong tuh, bisa nggak buatin saya jam yang bisa berdetak 31.536.000 setahun gitu ya. Tukang jamnya itu bilang, nggak bisa gitu, mana mungkin bisa buat jam kayak begitu gitu ya. Pasti jamnya bisa cepat rusak kalau berdetak sampai 31 juta gitu ya. Kemudian ya udah deh kalau gitu 86.400 sehari. Nggak bisa katanya. Orang jam itu terlalu kecil besi-besinya gitu. Nggak mungkin dia bisa berdetak kayak gitu. Kemudian kalau 3.600 dalam 1 jam tetap nggak bisa, tetap kebanyakan katanya. Ya udah deh kalau gitu 1 detik aja. 1 kali 1 detik katanya. Nah kalau begitu bisa. Ternyata jam itu bisa melewati sampai 1 tahun dan ternyata 1 tahun itu sudah ada 31.536.000 kali berdetak gitu ya. Kita juga seringkali juga begitu ya, ketika menghadapi tahun baru kita ketakutan, kita bingung, kita deg-degan, ini bagaimana nanti kita jalaninya, semuanya kayaknya susah gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati. Kita mau ingat bahwa setiap hari, tiap jam, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena tadi janji Tuhan, bahwa ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita, maka masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Mari sebelum doa syafaat kita nyanyikan tiap hari, tiap jam. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yesus nama Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih,
mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa, dan Bapak Edi akan menutup dalam doa, juga doa berkat. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan dimanapun mereka berada. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa